Elkan Bagot tak sabar kembali ke timnas Indonesia. Akui fanatiknya supporter Garuda. Ditonton Sintayong, Rafael Struijk cetak gol dan antar Ado Den Haag U21 main imbang dengan FC Dordrecht. Diterpa kemalangan, striker Vietnam menyesal jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik dari Martin Paes yang kantongi status permanen penduduk Amerika Serikat, bebas berpergian tanpa visa dan tetap menjadi warga negara Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Elkan Bagot sudah beberapa kali melihat langsung animo supporter sepak bola di tanah air. Terakhir dia sempat bermain di Stadion Manahan Solo untuk laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Terdekat, Elkan bersama pasukan Sintayong akan menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti. Elkan Bagot cukup antusias jelang bertugas bersama timnas Indonesia. Bulan Maret ini dia akan menghadapi Vietnam 2 leg pada 21 hingga 26 Maret. Laga tersebut cukup krusial untuk memastikan nasib mereka untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain 21 tahun ini menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang cukup fanatik dengan sepak bola. Selain itu, mereka mendukung timnas di mana saja mereka berada. Hal tersebut jadi bukti bahwa supporter skuad Garuda cukup besar dan terbesar di Indonesia. Selain timnas Indonesia, mereka juga memiliki satu klub kebanggaannya masing-masing. Mereka bertarung di kompetisi sepak bola Indonesia. Bahkan beberapa tim memiliki supporter yang solid dan selalu memberikan dukungan kepada timnya. Elkan berujar, setiap tempat di Indonesia juga memiliki tim mereka sendiri yang bermain di liga di sana. Menurut saya, hal ini membuat masyarakat terlibat dan semua orang menyukai sepak bola di sana, ungkap Elkan Bagot. Striker tim nasional Indonesia Rafael Struijk berhasil menyumbang satu gol untuk Ado Den Haag U21 yang ditahan imbang oleh FC Dordrecht U21 di match di lanjutan U21 Divisi 2. Menariknya, aksi Rafael Struijk tersebut disaksikan langsung oleh pelatih Sintayong. Seperti yang kita ketahui, saat ini Sintayong memang tengah berada di Eropa, tepatnya di Belanda, untuk memantau pemain keturunan Indonesia. Hal tersebut dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu karena ia ingin memantau langsung calon pemain naturalisasi Indonesia selanjutnya. Selain mencari pemain naturalisasi baru, Sintayong juga memanfaatkan momen tersebut untuk melihat anak buahnya yang bermain di Liga Belanda, Belgia, hingga Italia. Setelah sebelumnya melihat permainan Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Jai Ijes, dan Ivar Jenner, kini ia memantau Rafael Struijk melalui akun @footballindonesia yang menuliskan bahwasannya Sintayong menonton di pertandingan ini. Laporan dari akun yang kerap membagikan informasi mengenai pemain timnas Indonesia yang berlaga di luar negeri. Perlu diketahui, Rafael Struijk sejatinya sudah masuk ke tim senior Ado Den Haag sejak musim 2022-2023 lalu. Namun ia yang masih berusia 20 tahun kesulitan untuk menembus skuad utama, sehingga kerap dipinjamkan untuk Ado Den Haag U21. Sejauh ini berdasarkan data dari Transmarket, Rafael Struijk sudah membukukan 3 laga bersama Ado Den Haag di divisi kedua Liga Belanda pada musim 2023-2024. Sementara bersama Ado Den Haag U21, Rafael Struijk setidaknya sudah mengoleksi 4 gol dari 4 laga yang dimainkan. Tentunya yang diharapkan Rafael Struijk bisa terus mengasah ketajamannya bersama Ado Den Haag, sebab ia sangat dibutuhkan di lini depan timnas Indonesia yang dalam waktu dekat ini akan melawan Vietnam 2 kali di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Striker Vietnam Van Tuan Hai diterpa kemalangan menjelang laga timnas Indonesia versus Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Ia harus beristirahat selama sebulan untuk pulih dari cedera dan tidak dapat kembali lagi ke timnas Vietnam. Ia dibawa untuk pemeriksaan cedera setelah bertabrakan dengan gelandang Tan Tien dari Quang Nam Club dalam kemenangan 3-1 Hanoi FC di babak ke-13 V-Liga musim 2023-2024. Berdasarkan pemeriksaan awal, ia mengalami cedera sendi pergelangan kaki kanan dan memerlukan istirahat 1 bulan sebelum bisa bermain kembali. Dengan cederanya dia tentu menjadi kerugian bagi timnas Vietnam yang akan melawan timnas Indonesia. Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret 2020. Van Tuan Hai adalah pemain yang masuk skuad timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Bahkan ia sukses mencetak 1 gol ke gawang Jepang
pada laga perdana fase grup di mana Vietnam kalah 4-2. Menyadari dirinya bakal sulit untuk bergabung dengan timnas Vietnam, ia mengaku sangat menyesal. "Saya sangat menyesal tidak bisa bertarung dengan rekan-rekan bermain di pertandingan berikutnya," kata Phan Tuan Hai, dilansir dari Tan Ninh. Lebih lanjut ia berkata, "Saya berharap tim Vietnam bermain bagus. Sedangkan untuk Tang Tin, saya tidak menyalahkannya. Tanpa cedera serius ada pada saat itu, saya merasa sangat beruntung," ujarnya. Pemain ini sejauh ini sudah memiliki 27 cap bersama timnas Vietnam dan sudah mencetak 5 gol. Saat ini Vietnam berada di posisi kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin, sementara timnas Indonesia di paling bawah dengan 1 poin dan posisi ketiga dihuni Filipina dengan 1 poin. Irak memimpin klasemen dengan 6 poin. Kabar baik datang dari Martin Fais yang resmi mendapatkan US Green Card atau Permanent Resident Status. Hal ini dikonfirmasi klubnya FC Dallas pada Sabtu 9 Maret 2024. FC Dallas mengumumkan bahwa Martin Fais, Alan Valesco, dan Kateligo mendapatkan US Green Card, yang berarti mereka mendapatkan status sebagai penduduk tetap di Amerika Serikat, tulisnya. Dengan begitu, Martin Fais dan 2 pemain lainnya tidak lagi berstatus pemain asing di MLS. Sebagai pemilik Green Card, Martin Fais juga memiliki beberapa benefit. Salah satunya diantaranya adalah tetap tinggal di Amerika Serikat di waktu yang lama. Martin Fais bisa berpergian ke Indonesia untuk beberapa waktu, namun kembali ke Amerika Serikat secara bebas. Pemilik Green Card juga tidak memerlukan visi khusus untuk pergi ke Amerika. Meski demikian, Martin Fais tidak akan kehilangan warga negaranya. Kiper 25 tahun itu sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir memperkirakan Martin Fais baru bisa membela timnas Indonesia pada FIFA Match di Juni 2024.